Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kumalasari dengan NIM 2303288. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Nah, produk merupakan salah satu kegiatan utama dalam kehidupan ekonomi manusia. Tanpa adanya proses produksi, manusia itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam sistem ekonomi konvensional, kegiatan produksi umumnya berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam ekonomi syariah, produksi itu tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khilafah di bumi. Ekonomi syariah memandang bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan secara baik, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, kebermanfaatan, dan tidak merugikan pihak lain. Produksi dalam Islam bukan sekedar menciptakan barang atau jasa, tetapi juga bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Nah, melalui konsep produksi syariah, Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seorang produsen tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan halal dan juga haram, kesejahteraan pekerja, kualitas produk, kelestarian lingkungan, dan dampak sosial dari kegiatan produksi. Dengan demikian, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, beretika, dan juga berkeadilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu produksi dalam ekonomi syariah. Nah, produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menciptakan, mengelola, dan menghasilkan maupun jasa memenuhi kebutuhan manusia dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Produksi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sebagai manusia adalah khilafah di bumi ini. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomis harus mengandung nilai kebermanfaatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Konsep produksi dalam ekonomi syariah ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional, keberhasilan produk itu umumnya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sementara dalam ekonomi syariah, keberhasilan produksi tidak hanya dilihat dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan, manfaat sosial, kehalalan produk, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, produsen muslim harus memperhatikan aspek moral dan etika dalam setiap kegiatan produksinya. Produksi dalam Islam juga menempatkan manusia sebagai perilaku ekonomi yang memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia tidak bebas menggunakan sumber daya tanpa batas, melainkan harus mengelolanya dengan bijaksana. Barang dan jasa yang diproduksi harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia serta tidak merusak akhlak, kesehatan, ataupun lingkungan. Produksi minuman keras, narkoba, perjudian, ataupun usaha yang mengandung
unsur penipuan sangat dilarang dalam Islam karena banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat. Nah, selain itu, produksi dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Islam melarang seseorang menjadi kaya atau memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Dalam perdagangan Islam, kegiatan produksi yang baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Nah, produksi dalam ekonomi syariah ini juga sangat berkaitan dengan konsep maslahah atau kemanfaatan. Artinya, kegiatan produksi harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Semakin besar manfaat yang diberikan suatu produksi kepada kehidupan manusia, maka baik pula nilai produksinya dalam perdagangan Islam. Oleh karena itu, produsen muslim dianjurkan menghasilkan produk yang berkualitas, aman, halal, dan berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, ada dasar produksi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan dasar dari produksi dalam Islam ini. Nah, produksi dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun praktik kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Islam memandang pekerja dan berusaha berbagai aktivitas yang mulia. Bahkan seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya itu dianggap sebagai menjalankan ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi diciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk aktif bekerja, mengelola sumber daya, dan melakukan kegiatan produksi demi kemaslahatan hidup bersama. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya bekerja keras dan juga mandiri. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan juga amanah sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, sikap beliau menjadi contoh bahwa kegiatan ekonomi termasuk produksi bukan merupakan pekerjaan yang terhormat apabila dilakukan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, dasar produksi dalam Islam juga berkaitan dengan konsep khalifah. Manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi dan seluruh sumber daya bumi, maksudnya sumber daya yang ada di bumi ini. Nah, oleh karena itu, manusia menggunakan sumber daya secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam melarang tindakan eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam, penindasan terhadap pekerja, atau praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Nah, dalam Islam, produksi juga harus dilandasi prinsip halal dan thayyib. Nah, halal berarti diperbolehkan menurut syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan berkualitas. Dengan demikian, produsen muslim tidak cukup hanya memastikan produknya itu halal, tetapi juga harus memperhatikan kualitas keamanan dan manfaat produk tersebut itu bagi masyarakat. Nah, selain
Islam, dan selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam berproduksi. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi harus memperoleh haknya secara adil, baik pekerja. Nah, tidak boleh ada penipuan, manipulasi, ataupun eksploitasi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Dalam aktivitas produksi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, moral dan sosial. Nah, ada beberapa faktor produksi di dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Faktor-faktor produksi memiliki peranan penting karena menjadi penunjang utama dalam proses produksi. Islam memandang faktor produksi bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga amanah yang akan dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab. Nah, faktor produksi dalam Islam terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Seluruh faktor tersebut harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah agar kegiatan produksi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan memperoleh keberkahan. Nah, selanjutnya, sumber daya alam dalam produksi Islam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu tanah, air hutan, tambang, udara, laut, serta hasil pertanian dan perkebunan. Dalam Islam, seluruh sumber daya alam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan manusia ini hanya diberikan amanah untuk mengelolanya. Islam mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Manusia itu dilarang merusak lingkungan, mencemari air, menebang hutan secara legal, ataupun mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi semata. Nah, hal ini itu karena kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam dalam produksi juga harus memperhatikan prinsip yang berkelanjutan. Artinya, sumber daya alam ini harus dijaga agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Islam sangatlah menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus menghindari pemborosan serta menjaga ekosistem alam. Nah, dalam bidang pertanian, misalnya itu misalnya nih, Islam mendorong manusia untuk mengelola tanah dengan baik dan produktif. Nah, tanah yang dibiarkan terbengkalai tanpa dimanfaatkan itu dianggap sebagai tindakan yang kurang baik karena itu dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya itu untuk menanam pohon dan memanfaatkan lahan secara produktif karena hal tersebut bernilai sedekah. Selain itu, Islam juga mengatur kepemilikan dan distribusi sumber daya alam agar tidak dikuasai oleh segelintir orang-orang saja. Nah, sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas harus dikelola demi kepentingan bersama, hingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja dalam produksi Islam. Tenaga kerja merupakan faktor
faktor produksi yang sangat penting karena manusia menjadi pelaku utama dalam menjalankan proses produksi. Dalam Islam, tenaga kerja memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bekerja dipandang sebagai aktivitas yang terhormat dan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik. Islam menghargai hak-hak pekerja. Seorang bekerja harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan penuh penghormatan. Rasulullah SAW mengajarkan agar upah pekerja diberikan tepat pada waktu sebelum keringat kering. Hal ini itu menunjukkan bahwa Islam melarang menunda upah ataupun tindakan yang merugikan pekerja. Dalam ekonomi syariah, hubungan antara pekerja dan pemilik usaha bukan hanya hubungan ekonomi semata, tetapi juga hubungan persaudaraan dan kerjasama. Kedua belah pihak harus saling menghormati dan menjaga amanah. Pekerja wajib melaksanakan tugas dengan baik dan jujur. Sedangkan pemilik harus wajib memberikan hak pekerja secara layak. Islam juga melarang eksploitasi tenaga kerja. Itu contohnya seperti memberikan beban kerja yang berlebihan, upah yang tidak layak, lalu perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi pekerja memiliki hak atas keselamatan kerja, kenyamanan, dan juga penghargaan terhadap hasil kerjanya gitu. Selain itu, Islam juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan juga pelatihan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan yang baik akan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil produksi. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi untuk menjaga kehormatan diri dan membantu kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang rajin, disiplin, bertanggung jawab, dan juga profesional dalam bekerja. Selanjutnya adalah modal dalam produksi Islam. Modal merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses produksi, baik berupa uang, alat produksi, mesin, bangunan, maupun teknologi. Modal sangat penting karena mampu memancarkan kegiatan produksi dan meningkatkan produktivitas usaha. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kegiatan yang halal pula. Islam melarang penggunaan modal yang berasal dari riba, perjudian, penipuan, ataupun usaha haram lainnya. Hal ini karena harta dalam Islam harus bersih dan membawa keberkahan. Sistem ekonomi syariah menawarkan konsep pembiayaan yang lebih adil melalui sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan juga musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di mana konsep tersebut ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Islam juga mengajarkan bahwa modal tidak boleh ditimbun tanpa dimanfaatkan. Harta yang dimiliki sebaiknya diputar dalam kegiatan produktif agar memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Dengan adanya perputaran modal, maka kegiatan ekonomi ini akan berkembang dan lapangan pekerjaan dapat tercipta. Selain itu juga, pembangunan modal harus dilakukan secara efisien dan tidak
terlalu berlebihan. Islam itu melarang pemborosan karena itu termasuk perilaku yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu produsen muslim harus mampu mengelola modal secara bijaksana, efektif dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kewirausahaan dalam produksi Islam. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola usaha, mengambil keputusan, menciptakan inovasi, serta menghadapi risiko bisnis. Nah, dalam Islam, kewirausahaan ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan juga produktif. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang sukses yang dikenal jujur dan juga amanah. Sikap beliau ini menjadi contoh ideal bagi seorang berwirausaha muslim. Nah, seorang wirausahawan dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan pribadi saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan sosial. Keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari besarnya laba, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat serta keberkahan yang diperoleh. Namun, kewirausahaan dalam Islam ini harus dilandasi sifat sidik atau jujur. Nah, amanah atau dapat dipercaya atau tablik, menyampaikan kebenaran, dan fatanah yaitu cerdas. Nah, keempat sifat tersebut itu menjadi fondasi penting dalam menjalankan usaha secara profesional dan sesuai dengan syariat. Setelah itu, kewirausahawan ini juga harus memiliki kepedulian sosial. Sebagian keuntungan usaha itu sebaiknya digunakan untuk membantu masyarakat melalui zakat, sedekah, ataupun kegiatan sosial lainnya. Nah, dengan adanya demikian, kegiatan usaha tidak hanya menguntungkan sebagian individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu, Islam mendorong inovasi dan kreativitas dalam berwirausaha selama bertentangan dengan syariat. Nah, inovasi diperlukan agar produksi yang dihasilkan mampu bersaing dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada karakteristik produksi dalam ekonomi syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik produksi dalam ekonomi syariah. Nah, yang pertama itu adalah berorientasi pada halal. Nah, salah satu karakteristik utama produksi dalam ekonomi syariah adalah berorientasi pada kehalalan. Dalam Islam, setiap barang dan jasa yang diproduksi itu harus dipastikan itu halal, dan baik dari segi bahan baku, proses pengolahan, dan juga cara memperoleh keuntungannya, hingga proses distribusinya itu kepada konsumen. Nah, prinsip halal menjadi sangat penting karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi dan digunakan manusia akan memenuhi kehidupan jasmani maupun rohani. Nah, oleh karena itu tanggung jawab produsen muslim itu wajib memiliki tanggung jawab yang besar
dan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat. Nah, kehalalan dalam produksi tidak hanya terbatas pada jenis produksinya saja, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi. Nah, contohnya nih, makanan yang ada pada dasarannya itu halal. Nah, dapat menjadi tidak halal apabila proses pengolahannya itu tercampur dengan bagian atau bahan yang haram, atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Begitu pula dalam kegiatan usaha. Nah, keuntungan yang diperoleh harus berasal dari transaksi yang jujur dan bebas dari unsur riba, penipuan, garar, maupun praktik bisnis yang mampu merugikan pihak orang lain. Nah, selain itu, prinsip halal juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. Konsumen akan merasa lebih tenang ketika penggunaan produk yang jelas kehalalannya. Produk yang jelas kehalalannya, dengan demikian orientasi halal dalam produk tidak hanya bernilai ibadah bagi produsen, tetapi juga menciptakan kualitas dan kepercayaan dalam kehidupan ekonomi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek moral, kesehatan, keselamatan masyarakat dalam setiap aktivitas produksi. Selanjutnya adalah mengutamakan kemaslahatan. Karakteristik produksi dalam ekonomi syariah berikutnya adalah mengutamakan kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi kehidupan manusia. Produksi dalam Islam itu tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan, melainkan harus mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, semakin besar manfaat yang dihasilkan suatu produk, maka kehidupan manusia, dan semakin baik pula nilai produksinya dalam perdagangan tertentu, dalam perdagangan Islam. Nah, konsep kemaslahatan mengajarkan bahwa barang dan jasa diperoleh seharusnya membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena itu, Islam melarang produksi barang atau jasa yang dapat merusak moral, kesehatan, keamanan, dan juga kehidupan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan juga mengandung usaha yang mengandung unsur penipuan gitu. Nah, walaupun mungkin menghasilkan keuntungan besar, nah kegiatan tersebut itu tetap dilarang karena lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat. Nah, prinsip kemaslahatan juga mendorong produsen untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Produsen tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan barang, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari barang tersebut terhadap lingkungan sosial. Nah, dengan adanya orientasi kemaslahatan sebagai kegiatan produksi dalam ekonomi syariah menjadi lebih manusiawi karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Selain itu, kemaslahatan juga dapat terlihat dari kemampuan produksi dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu mengurangi kemiskinan. Nah, produksi yang baik akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan sosial antara manusia. Dengan demikian, kegiatan ekonomi biasa
eh, tetapi juga sarana menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan juga harmonis. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga keadilan. Nah, di mana keadilan merupakan karakteristik penting dalam produksi ekonomi syariah. Islam sangat menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara adil tanpa merugikan pihak lain. Dalam proses produksi, keadilan harus diterapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pekerja, pemilik, modal, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Nah, bagi pekerja, prinsip keadilan ini diwujudkan melalui pemberian upah yang layak, perlakuan yang manusiawi, dan juga penghargaan terhadap hasil kerjanya mereka. Lalu, Islam melarang eksploitasi tenaga kerja ataupun penindasan terhadap pekerja demi memperoleh keuntungan yang besar. Nah, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan agar upah pekerja itu diberikan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak pekerja. Keadilan juga diterapkan kepada konsumen. Nah, produsen tidak boleh melakukan penipuan, mengurangi kualitas barang, memanipulasi, ataupun menyembunyikan cacat produk. Nah, konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas serta sesuai dengan apa yang dijadikan oleh produsen. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi menjadi bagian penting dalam prinsip keadilan ekonomi syariah. Selain itu, Islam juga melarang praktik monopoli, penimbunan barang, dan manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Semua kegiatan produksi dan harus menciptakan keseimbangan dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan. Dengan adanya prinsip keadilan, kegiatan produksi akan menciptakan hubungan ekonomi yang sehat, harmonis, dan juga saling menguntungkan antara seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah tidak merusak lingkungan. Nah, karakteristik ini produksi dalam ekonomi syariah menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak alam. Nah, Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, sehingga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan tidak melakukan kerusakan. Dalam kegiatan produksi, Islam melarang eksploitasi sumber daya alam secara berkelebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, kerusakan hutan, maupun gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Produksi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Nah, karakteristik ini itu mengajarkan bahwa produsen harus memperhatikan penggunaan bahan baku, pengelolaan limbah, penggunaan energi, serta dampak industri terhadap lingkungan itu sendiri. Misalnya nih, dengan mengurangi pencemaran, melakukan daur ulang limbah, menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat tetap dimanfaatkan oleh generasi yang akan mendatang. Nah, Islam mengajarkan bahwa prinsip keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manusia diperbolehkan mengambil manfaat dari bumi, tetapi tidak boleh melampaui batas hingga menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, produk dalam ekonomi syariah ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan alam.
Nah, karakteristik ini sangat relevan di era modern ketika kerusakan lingkungan menjadi salah satu masalah global terbesar. Produksi yang memperhatikan kelestarian lingkungan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik mengandung nilai ibadah, di mana karakteristik nilai yang paling baik membedakan produksi dalam ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Bedanya adalah adanya nilai ibadah dalam setiap aktivitas produksi dalam Islam. Bekerja dan berusaha tidak hanya dipandang sebagai kegiatan duniawi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dilakukan dengan niat yang baik dan juga sesuai dengan syariat, seorang muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya, dan membantu masyarakat akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan produksi dalam Islam dilakukan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan nilai yang tulus. Produksi bukan sekedar mencari kekayaan, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai ibadah dalam produksi juga mencerminkan dari sikap amanah dan etika kerja seseorang produsen muslim. Ia harus menjaga kualitas produk, tidak melakukan penipuan, serta menghindari segala bentuk usaha yang haram. Ketika seorang produsen menjalankan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab, maka pekerjaannya tidak akan memberikan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan bagi hidupnya. Selain itu, konsep ibadah dalam produksi membuat seorang muslim memiliki kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini mendorong produsen untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan usaha dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Nah, karakteristik ini menjadi produksi dalam ekonomi syariah lebih bermoral dan manusiawi. Aktivitas ekonomi itu tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi memperhatikan kehidupan akhir. Dengan demikian, produksi dalam Islam mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan juga spiritual manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, dalam ajaran Islam, kegiatan produksi bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, melainkan dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional ini umumnya menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama produksi. Sedangkan Islam memandang keuntungan hanyalah sebagai tujuan utama produksi. Sedangkan Islam memandang keuntungan hanyalah salah satu bagian dari tercapainya tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan juga akhirat. Produksi dalam Islam harus mampu memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan keseimbangan sosial, menjaga moral masyarakat, dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Islam juga mengajarkan
bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha secara bersungguh-sungguh. Kemalasan dan ketergantungan kepada orang lain itu tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW memberikan bahwa kerja keras itu penting dan mandiri produktif dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan produksi dalam Islam menjadi sarana untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Nah, tujuan produksi dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah memenuhi kehidupan manusia. Tujuan utama produksi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia dengan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, pakaian untuk melindungi tubuh, serta rumah untuk tempat tinggal, pendidikan untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan layanan kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh kita. Semua kebutuhan tersebut itu hanya dapat dipenuhi apabila ada kegiatan produksi yang berjalan dengan baik. Islam juga memandang pemenuhan kebutuhan hidup sebagai sesuatu yang penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, produksi harus diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Islam itu tidak mendorong produksi yang sia-sia atau hanya menimbulkan kerusakan sosial saja. Selain memenuhi kebutuhan individu, produksi juga berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Maka ketersediaan barang di pasar akan mencukupi sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan hidup dengan lebih mudah dan harga yang stabil. Nah, sebaliknya juga, apabila produksi menurun, maka akan terjadi kelangkaan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan kesulitan ekonomi. Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Produksi tidak boleh mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan ataupun gaya hidup boros. Barang dan jasa yang diproduksi sebaliknya membantu manusia menjalani kehidupan secara layak, sederhana, dan penuh kebermanfaatan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan duniawi, tetapi juga kebutuhan rohani. Oleh karena itu, produksi dalam Islam harus tetap menjaga nilai moral dan spiritual masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan itu tidak boleh merusak akhlak, kesehatan, ataupun kehidupan sosial manusia. Yang kedua adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana produksi dalam Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang memiliki, tetapi juga dari terciptanya kehidupan yang aman, adil, nyaman, dan penuh dengan keberkahan.
Ketika kegiatan produksi berkembang, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebih luas. Masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih layak. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan dan pengangguran itu dapat dikurangi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa produksi memiliki peranan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kalangan orang-orang tertentu saja, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya itu oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan produksi sebaiknya mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, seperti menciptakan lapangan kerja, membantu usaha kecil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kesejahteraan dalam Islam juga mencakup ketenangan batin dan kehidupan sosial yang harmonis. Produksi yang dilakukan secara halal dan jujur dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. Sebaliknya juga, jika produksi yang mengandung unsur penipuan, monopoli, ataupun eksploitasi akan menimbulkan ketidakadilan dan keresahan sosial. Nah, produksi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat juga mendorong terciptanya solidaritas sosial. Seseorang produsen muslim tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Nah, misalnya itu dengan memberikan upah yang layak kepada pekerja, menjaga kualitas produk, dan ikut membantu kegiatan sosial melalui zakat maupun sedekah. Dengan demikian, tujuan produksi dalam Islam ini bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan juga bermartabat. Yang ketiga adalah memperoleh keuntungan yang halal dan juga berkah. Nah, Islam tidak melarang manusiawi mencari keuntungan yang melalui kegiatan produksi dan perdagangan. Keuntungan bahkan menjadi salah satu motivasi penting dalam menjalankan usaha. Akan tetapi, Islam menegaskan bahwa keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tidak hanya dinilai dari jumlah materi yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahannya. Nah, harta yang diperoleh melalui cara halal akan membawa ketenangan hidup dan manfaatnya bagi pemiliknya. Nah, sebaliknya juga ketika keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman dan riba, perjudian, ataupun usaha haram itu tidak akan membawa keberkahan bagi dirinya. Nah, keuntungan yang halal juga mencerminkan adanya keadilan dalam kegiatan ekonomi. Produsen memperoleh keuntungan karena memberikan manfaat kepada masyarakat melalui barang dan jasa yang dihasilkannya. Nah, karena itu, keuntungan dalam Islam harus seimbang dengan kualitas dan manfaat produk yang diberikan kepada konsumen. Islam sangat melarang praktik mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti mengurangi timbangan, menaikkan harga secara tidak wajar, menimbun barang, ataupun memanipulasi kualitas produk. Nah, praktik semacam itu disebut sebagai bentuk kezaliman yang merusak keseimbangan ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, selain itu, keuntungan yang halal juga mendorong produsen untuk bekerja lebih profesional dan juga bertanggung jawab. Seorang produsen muslim akan menjaga kualitas produk dan pelayanan karena menyadari bahwa usahanya itu tidak hanya
dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, keuntungan juga sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti memenuhi kehidupan keluarga, membantu masyarakat, terus mengembangkan usaha, dan juga mendukung kegiatan sosial. Dengan adanya demikian, keuntungan itu tidak hanya menjadi alat perbaikan diri, memperkaya diri sendiri, tetapi juga sarana untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Nah, selanjutnya adalah menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Produksi memiliki tujuan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa adanya kegiatan produksi, manusia itu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjaga, untuk bekerja, untuk berkarya, serta dan memanfaatkan sumber alam yang ada di bumi ini. Nah, melalui produksi, manusia dapat menghasilkan makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan juga alat transportasi dan berbagai kebutuhan yang menunjang kehidupan. Nah, semua hasil produksi tersebut membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur. Islam juga mengajarkan bahwa menjaga kehidupan merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus diarahkan untuk mendukung kehidupan manusia dan bukan justru merusaknya. Produksi barang yang membahayakan kesehatan, merusak moral, ataupun menghancurkan lingkungan itu sangat bertentangan dengan tujuan Islam. Nah, selain menjaga kehidupan saat ini, produksi dalam Islam itu juga harus memperhatikan masa depan generasi berikutnya. Nah, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, karena itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat mengancam keberlangsungan hidup di masa depan gitu. Nah, dengan demikian, produksi dalam Islam itu harus mengutamakan prinsip keberlanjutan. Artinya, kegiatan produksi harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kelestarian alam agar memanfaatkannya dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan produksi dalam Islam itu yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa seluruh aktivitas manusia itu dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat, termasuk dalam kegiatan produksi. Seorang muslim yang bekerja untuk mencari nafkah halal, memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga membantu masyarakat itu akan membantu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran bahwa produksi merupakan ibadah akan membentuk perilaku ekonomi yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Produsen muslim akan berusaha menjaga kualitas produk, menghindari penipuan, dan memperlakukan pekerja dengan baik karena menyadari bahwa semua perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam, bekerja dengan sungguh-sungguh juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada secara baik. Nah, manusia itu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Baik, selanjutnya adalah motivasi produksi dalam Islam. Nah, yang pertama adalah motivasi ibadah.
Nah, di mana motivasi utama produksi dalam Islam itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim bekerja mencari penghasilan bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga mencari berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, motivasi ibadah membuat seseorang lebih jujur, disiplin, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Nah, ia akan menghindari segala bentuk usaha yang haram karena menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya keuntungan dunia, tetapi juga keselamatan akhirat. Nah, yang kedua adalah motivasi sosial. Produksi dalam Islam juga mendorong oleh motivasi sosial, yaitu keinginan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Seorang produsen muslim harusnya memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Nah, produksi yang dilakukan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, membantu masyarakat memperoleh kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup bersama. Dan yang ketiga adalah motivasi ekonomi, di mana motivasi ekonomi ini mendorong seseorang bekerja keras, kreatif, produktif. Namun, Islam mengajarkan agar motivasi ekonomi ini dikendalikan oleh nilai moral dan etika sehingga tidak menimbulkan keserakahan ataupun ketidakadilan. Yang keempat adalah motivasi kemanusiaan, di mana motivasi ini mencerminkan nilai kasih sayang dan kepedulian sosial dalam Islam. Seorang produsen muslim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha menghadirkan manfaat bagi orang lain. Nah, yang kelima adalah motivasi pembangunan peradaban. Nah, di mana melalui kegiatan produksi manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi yang berkembang dengan baik akan menciptakan kemajuan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, produksi dalam Islam ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi menjadi sarana membantu untuk peradaban yang lebih maju, adil, dan juga bermartabat. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip produksi ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah itu hadir sebagai pedoman agar kegiatan ekonomi itu berjalan secara adil, seimbang, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Islam tidak membiarkan aktivitas ekonomi itu berjalan dengan bebas tanpa aturan. Karena kegiatan ekonomi yang tidak dibatasi oleh nilai moral yang dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, kerusakan lingkungan, serta kesenjangan sosial. Dengan adanya prinsip-prinsip syariah, kegiatan produksi diarahkan agar tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Nah, dalam ekonomi syariah, keberhasilan produk itu tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan atau jumlah barang yang dihasilkan. Keberkahan keberhasilan juga dinilai dari bagaimana proses produksi dilakukan. Apakah memberikan manfaat bagi masyarakat, serta apakah kegiatan tersebut itu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu produsen muslim harus dituntut memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang menjalankan usahanya. Nah, selain itu, prinsip-prinsip produksi syariah ini memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Produksi tidak boleh menjadikan alat penindasan atau sarana merusak kehidupan masyarakat. Sebaliknya juga, kegiatan produksi harus menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja
memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya membangun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Nah, yang pertama adalah prinsip tauhid, di mana prinsip tauhid merupakan dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk kegiatan produksi. Nah, tauhid berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta. Semua harta, sumber dan daya alam, kekayaan dan maupun apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan semua itu. Nah, dalam konteks produksi, prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai keimanan dan ibadah. Seorang produsen harus memiliki tanggung jawab. Nah, prinsip tauhid juga membentuk pola pikir bahwa tujuan hidup manusia bukan semata-mata mengejar kekayaan. Kekayaan ini hanyalah sarana untuk mendukung kehidupan seseorang, mendukung kehidupan dan membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, prinsip tauhid juga menanamkan nilai kesederhanaan dan rasa syukur. Seorang produsen muslim tidak boleh sombong dengan keberhasilan usahanya, karena semua keberhasilan itu berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya juga, dengan keberhasilan tersebut harus digunakan untuk membantu sesama dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Selanjutnya adalah prinsip halal. Nah, dalam Islam, kehalalan produk itu sangat penting karena apa yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupan jasmani dan rohaninya. Nah, selanjutnya adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, selain itu, Islam melarang praktik monopoli dalam penimbunan barang karena dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Prinsip keadilan juga berlaku dalam pembagian keuntungan. Dalam Islam, lebih menekankan sistem kerjasama dan bagi hasil dibandingkan sistem bunga yang cenderung merugikan salah satu pihak. Selanjutnya adalah prinsip amanah. Seorang produsen harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan tidak melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Produk yang dijual harus sesuai dengan kualitas yang dijanjikan kepada konsumen. Jika terdapat kekurangan ataupun cacat pada produk, maka produsen harus menjelaskan secara jujur. Nah, prinsip amanah juga mencakup tanggung jawab terhadap pekerja dan mitra usaha. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan, di mana Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam kegiatan produksi. Nah, keseimbangan ini berarti menjaga hubungan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kebutuhan dunia dan juga akhirat, serta antara manusia dan juga lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip larangan riba, di mana Islam melarang praktik riba karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya prinsip tolong-menolong. Produksi dalam Islam harus dilandasi dengan semangat tolong-menolong dan kerjasama. Kegiatan produksi harusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi produsen, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya adalah prinsip kelestarian lingkungan, di mana lingkungan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga.
Produsen harus memperhatikan pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan keseimbangan lingkungan serta tetap terjaga. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya paparkan adalah produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan yang tidak memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kebermanfaatan, keadilan, dan keberkahan hidup. Dalam Islam, produksi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas produksi harus dilakukan sesuai dengan syariat serta memperhatikan kepentingan masyarakat di lingkungan. Nah, dasar produksi dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, mendorong manusia untuk bekerja keras, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, serta mencari rezeki yang halal. Nah, Islam memandang bahwa bekerja dan berusaha merupakan aktivitas yang mulia apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ekonomi syariah mengajarkan bahwa produksi bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, bermoral dan juga berkeadaban. Nah, dengan penerapan prinsip-prinsip Islam, tercipta sistem ekonomi yang lebih beretika, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam, baik umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.